Saya, Samuelerino Tahia Eshut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan ketiga pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Kabupaten Merauke terletak pada bagian timur Indonesia dan bagian selatan Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi baru dimekarkan pada tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Randus Romanus Mbaraka MT sebagai Bupati Merauke dan Bapak Haji Ridwan Esos MPD sebagai Wakil Bupati Merauke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tahun 2021-2025 mengusung visi yang merupakan visi daerah, yaitu Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara, di mana dari visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 misi yang diharapkan mampu menguraikan secara komprehensif prioritas pembangunan dalam menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bapeda Litbang Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya mengarah pada pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD pada misi pertama, yaitu menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, yang selanjutnya diuraikan dalam tujuan, sasaran, hingga pada pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 134 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Bapeda Litbang Kabupaten Merauke, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Di samping tugas tersebut, Bapeda Litbang juga melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Merauke terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, ada permasalahan pokok dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, yaitu belum optimal untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dokumen perencanaan yang melibatkan multi pihak, baik unsur pemerintah, daerah, maupun lembaga non-pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Padahal, secara kebijakan nasional, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bahwa pada tahun 2024, target kemiskinan ekstrim sebesar 0%. Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 memiliki luas wilayah 45.013,35 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 232.357 jiwa. Berdasarkan data Pusat Statistik pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Merauke sebesar 10,16% atau 23.830 jiwa. Dan pada tahun 2022, jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrim sebesar 2,71% atau 6.420 jiwa. Memperhatikan adanya penduduk miskin dan bahkan miskin ekstrim di Kabupaten Merauke, maka diperlukan upaya penanggulangan yang melibatkan berbagai multi pihak,
baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam suatu perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Merauke. Dalam proyek perubahan ini, untuk melakukan penguatan sinergitas multipihak dalam perencanaan pembangunan guna penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, pada tahapan jangka pendek ditargetkan 9 tahapan kegiatan, yaitu: pertama, pembentukan tim efektif berdasarkan keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Merauke. Selain memberikan pemahaman kepada tim efektif Bapedalitbang, Project Leader juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf Bapedalitbang guna mempresentasikan proyek perubahan dan memberikan gambaran tentang perkembangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, serta pentingnya menyusun dokumen perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, dilakukan peningkatan kapasitas dalam bentuk bimbingan teknis kepada seluruh pegawai Bapedalitbang Kabupaten Merauke. Kegiatan yang kedua adalah memberikan pemahaman dan membangun komitmen bersama beberapa stakeholder untuk menyatukan data dalam Merauke Satu Data. Kegiatan kedua ini merupakan kegiatan tambahan dari milestone jangka pendek yang telah disusun dalam rancangan proyek perubahan. Hal ini dipandang penting masuk dalam milestone jangka pendek, mengingat data, termasuk di dalamnya data kemiskinan, sangat dibutuhkan dalam setiap perencanaan pembangunan dan dibutuhkan data yang benar dan valid dari sumber yang terpercaya, sehingga perlu dibentuk tim Merauke Satu Data yang melibatkan berbagai stakeholder. Kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD dalam upaya melakukan evaluasi dan pembagian tugas terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dalam rapat tersebut dipresentasikan beberapa capaian indikator pembangunan, termasuk di dalamnya perkembangan kemiskinan selama 5 tahun terakhir. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan verifikasi data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi ke Dinas Sosial terkait data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung terkait data penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan surat Bupati Merauke yang ditujukan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Sebagai tindak lanjut dari surat Bupati dan untuk mendapatkan gambaran terkait data P3KE di Kabupaten Merauke, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Merauke menugaskan staf untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka mendapatkan data tersebut dan sekaligus berkoordinasi terkait data P3KE dan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil koordinasi bahwa data P3KE yang disampaikan untuk desil 1 masih terdapat data penduduk yang miskin ekstrim dan rentan miskin, sehingga perlu dipilah kembali data tersebut untuk mendapatkan data penduduk miskin ekstrim yang diuraikan dalam Persil. Kegiatan yang kelima yaitu review dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Dokumen RPKD ini telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Merauke, sehingga saat ini perlu dilakukan review, mengingat perlu adanya sinergitas multipihak dalam penanggulangan kemiskinan yang tentunya sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Selain itu juga perlu adanya penyempurnaan terhadap beberapa substansi dari masing-masing bab RPKD tersebut. Hasil review tersebut kemudian disusun dalam bentuk rancangan perubahan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD tahun 2023-2025. Kegiatan yang keenam merupakan lanjutan kegiatan kelima, di mana rancangan dokumen RPKD yang telah disusun dipresentasikan kepada seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, perbankan, perguruan tinggi, dan media, guna mendapatkan masukan dalam penyempurnaan hasil review dokumen RPKD. Di akhir dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, maka dibangun kesepakatan bersama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Merauke yang melibatkan multipihak untuk senantiasa bersinergi dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama. Kegiatan ketujuh merupakan tindak lanjut dari penyusunan dokumen RPKD
yaitu penyusunan rencana aksi. Hal ini perlu dilakukan agar ada arahan yang jelas dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Merauke. Rencana aksi tersebut telah ditandatangani oleh Wakil Bupati Merauke selaku Ketua TKPKD Kabupaten Merauke. Kegiatan ke-8 adalah pembentukan surat Bupati Merauke tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Untuk lebih memberikan rasa tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Merauke, dan hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi, dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Garing Kota. Kegiatan ke-9 atau merupakan kegiatan terakhir dari milestone jangka pendek ini, yaitu penyusunan rancangan perubahan Bupati Merauke tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau RPKD. Dengan diterbitkannya peraturan Bupati Merauke terhadap RPKD, maka hal ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke. Seluruh tahapan proyek perubahan dalam jangka pendek dapat dilaksanakan karena kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi seluruh stakeholder terkait serta memanfaatkan seluruh potensi baik internal maupun eksternal untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran proyek perubahan merupakan hal prinsip yang harus dilakukan. Dengan melakukan sinergitas multi pihak dalam perencanaan pembangunan guna penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Merauke, maka diharapkan permasalahan kemiskinan ekstrim dapat segera dihapuskan. Berikut bukti dukungan video dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Merauke, Dr. Agus Romanus Baraka. Saya Direktur SSMBT Bupati Merauke. Saya Josefa El Rumasir Sabena Mutalan, selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Saya Dr. Negeri Muskita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Saya Irmanus Kapasian, SPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Saya Irina Herjiono, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus. Saya Arnoldus Rudolf, SIP MAP, selaku Kepala Distrik Merauke. Saya Cecilia Valentin Junipera Talaupun, Lurah Kamahedoga Distrik Merauke. Saya Domingus Batam, selaku Kepala Kampung Waso. Saya Imelda Carolina Laude Baraka sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke. Saya Katrina Rapar, Direktur Perumda Air Minum Jeruk Merauke. Saya Cendana Murti, Kepala BPS Kabupaten Merauke. Saya Ahmad Maulidaini, Manajer PLN UP3 Merauke. Saya Fritz Alex Armimba, Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Merauke. Dengan ini dinyatakan Menyatakan dukungan Proyek perubahan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Merauke, Samuel Lerido Tahia Eshut, dalam upaya Pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Merauke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh tahapan jangka pendek telah dilaksanakan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim dan terbangunnya sinergitas multi pihak. Bagi dunia usaha, menjadi acuan dalam penyaluran CSR sehingga tepat sasaran dan sekaligus mempromosikan kegiatan CSR. Bagi perguruan tinggi, menjadi ruang untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Bagi media pers, sebagai sarana promosi, edukasi, dan memberikan motivasi serta media kontrol. Selanjutnya untuk tahapan kegiatan jangka menengah, yaitu mengawal dokumen perencanaan dalam melakukan verifikasi usulan Renja OPD, serta melakukan evaluasi sinergitas Renja lintas OPD. Sedangkan tahapan jangka panjang, yaitu pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrim, MONEF ongoing, yang melibatkan multi pihak, dan diharapkan terbentuk pilot project Kampung Sibuya, sinergi berguna dan berdaya. Untuk dapat membawa kemanfaatan bagi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, tentunya dibutuhkan koordinasi, kerjasama, dan komitmen dari seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan dalam pencapaian keberhasilan dari proyek perubahan ini. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah membantu dalam penyelesaian proyek perubahan ini, saya haturkan terima kasih.
Semoga apa yang dilakukan dapat membawa berkat bagi masyarakat di Kabupaten Merauke. Isakot BKI, Isakot KAI, satu hati, satu tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.